wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لرضا الله تعالى ولدفع البلايا ولمصنف هذا الكتاب والذين سبقونا بالإيمان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Jadi Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian atau saling memakan harta kalian di antara kalian bil batili dengan cara batil. Illa kecuali angtakuna kalau ada tijaratan perdagangan antarodin minkum yang mana kalian saling meridhoi satu dengan yang lain. Niki jadi larangan keras dari Allah, jangan sampai kita itu memakan hak orang lain. Niki ayat niki ngeri-ngeri banget. Niki pas mungkin ngaji fikih dina Minggu niku bab tijaro, bab bisnis. Niki pokoknya nak kita ini di dalam muamalah, fikih muamalah. Mboten melok aturane agama. Hampir ya pasti akibatnya mendolimi orang lain.
Dan ini nggak sadar Pak, kita ini sudah mendolimi orang lain di dalam urusan harta. Pun pemenang zaman saat ini, Masya Allah, praktek-praktek seperti itu dianggap biasa. Bukan hanya di sini Pak, masih orang Mekah ya. Masya Allah. Nggih. Ini penting ada niki di penghujung ayat nanti. Demikian juga berikutnya, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Niki mungkin ada penjelasan. Gak oleh bunuh diri secara fisik. Juga diartikan secara maknawi. Maknawi itu kalau kita banyak berbuat dosa, itu seolah-olah kita membunuh diri kita sendiri, membunuh peluang kita untuk selamat di akhirat. Walaupun kita sendiri ini kok ya urip Pak, orang mati, ya normal mati ini. Tetapi kalau kita ini larangan Gusti Allah niku diterak, maka dia sama dengan mencelakakan dirinya sendiri. Ini maknanya ganda seperti itu. Nanti penjelasannya lebih detail di belakang. Innallaha kana bikum rahimah, sesungguhnya terhadap kalian Allah sungguh dalam keadaan sayang. Jadi ketentuan-ketentuan Allah itu adalah karena kasih sayangnya Allah kepada kita. Jadi aturan Gusti Allah niku didamel mboten untuk mempersulit kita sebetulnya. Ketentuan Allah itu dibuat adalah untuk memudahkan kita, dan itulah bentuk kasih sayangnya Gusti Allah. Wingi kaya minggu ini sampai nih, cuma karena bodohnya awake dhewe disayangi orang mudeng, mengambil jalan yang lain, jalan hawa nafsu. Wa man yaf'al dzalika udwanan, barang siapa yang melakukan hal tersebut udwanan, dengan melanggar hak orang lain, melakukan dosa-dosa, memakan harta orang lain dengan cara batil, kemudian membunuh dirinya sendiri, atau dia melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala udwanan, ini dengan cara permusuhan. Niki Pak, wong niku nak mengambil hak orang lain berakibat terjadinya permusuhan. Nak diwali Pak, permusuhan itu terjadi karena melanggar hak orang lain. Wis to ning dinggon Pak, gelut niku nggih mesti melanggar hak. Gara-gara melanggar aturan itu terjadi pertikaian di mana-mana. Dan saat ini nggih ngoten niku Pak, semakin marah. Di nggon nggih sing kuat niku sing menang. Soalnya menang-menangan ngoten niku. Pun wadzulman, demikian juga. Jadi kalau melanggar hak orang lain niku akibatnya terjadinya permusuhan. Demikian juga barang siapa yang berbuat di atas karena zalim. Zalim niku napa Pak? Ngerti nak niku dilanggar. Niku larangane Gusti Allah niku ngerti. Tapi isih mawon
ditabrak niku jenenge zalim. Nak cara arti zalim secara bahasa niku wad'u syai'in fi ghairi mahalihi. Ndekek perkara sing tidak pada tempatnya niku namine zalim. Lah niku wong niku roh aturane enten tapi tetep mawon ditabrak. Nah wong nak ngeten iki fasofa nuslihi naro. Wong ngeten iki besok bakal dicemplung ning tenggene neraka. Aturane jelas tetep ditabrak utawa sengaja melanggar hak orang lain yang berakibat adanya permusuhan, maka resikonya orang semacam ini dimasukkan ke dalam neraka. Gini ki Pak, nyampe ini ki ngeluh. Kita kadang-kadang ngerti Pak, niku nggak boleh itu ngerti. Ayatnya pun apal, hadisnya apal, tapi mergo sisteme lha ngono ta. Dalil iki mergo sisteme lho yo ngono lho. Ya apa ngeten iki lho. Ya Allah, mangane pun istighfar enggak ada. Makanya nak tenggene ayat niki Pak, para alim ulama Pak kalau mendefinisikan wallahu alam nggih niki ayatnya niki illa antakuna tijaratan. Ini secara implisit, implisit ini tersurat nih, bahwa yang direkomendasikan untuk mencari maisha atau mencari jalan penghidupan itu dengan jalan perdagangan. Makanya sing dodol tinuku, nah niki Pak, niki sudah menjalankan rekomendasi dari Gusti Allah. Artinya jalur yang nopo niku lebih mudah, jalur yang lebih mendekati untuk tidak berbuat zalim pada orang lain itu jalur rizkinya melalui jalur perdagangan. Niki ngoten. Cuma diartikan secara luas memang segala jenis muamalah, mbuh kita jadi karyawan, mbuh kita jadi pegawai, mbuh kita ini jual beli, maka itu termasuk dalam kategori tijaratan, bisnis. Ngoten. Nggih, karena napa teng Quran pun dicontohkan nabi-nabi terdahulu niku lengkap dengan profesinya masing-masing. Nabi Adam niku petani. Petani pertama di bumi nggih Nabi Adam. Niku ngoten. Terus Nabi Idris niki pertama yang napa niku membuat garment nih, membuat baju, pakaian dan seterusnya. Nabi Nuh niku ini kok sampai saat ini ilmune dinggo gawe kapal niku dan seterusnya. Seluruh nabi pun profesinya, artinya bukan anak profesinya para nabi berdakwah Pak, tapi untuk mencukupi keperluan hidupnya itu dengan berbagai macam ma'isyah ya, berbagai macam pekerjaan ya, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bahkan konon Nabi Musa itu ahli kimia. Nabi Musa alaihissalam. Enten Nabi sing dadi raja sinten nggih? Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu raja. Artinya bukan nggak boleh kita jadi raja, silakan jadi raja pun juga nggak apa-apa. Yang pegawai negeri siapa?
Nabi Yusuf itu pegawai negeri, nggih, dadi menteri. Lah mari ngono ya bisa dadi raja. Niku ngoten. Makanya nggak usah kecil hati, walaupun saya tadi sampaikan secara implisit ayatnya kita ini direkomendasikan untuk berdagang. Dan dagangnya tarodin minkum ngoten nggih. Niku wau antarodin minkum. Dagangnya nopo? Dagang secara fisik. Ya, dagang secara langsung, saling ridho meridhoi secara langsung saat itu. Artinya perdagangannya langsung face to face. Niki nak secara implisit ayatnya ngono, Pak. Nak dodol online ya napa? Mengke dibahas semburi nggih. Nak pas dina Minggu ngaji fikih. Cuma nang mriki secara implisit ayatnya niku dodole niku secara face to face, hand to hand. Jadi tangan ke tangan ada serah terima. Masya Allah. Niki sing barokah ngeten iki. Mari jangan tingali lho. Nah sing ngoten niku uripe barokah. Jangan tingali Pak Karman ya barokah. Pak Mingan barokah lah ya. Ada ngoten niku secara begitu nggih. Dan konco-konco yang lain memiliki small ya, tapi barokah, kecil tapi barokah. Saya sendiri juga merasakan, karena ayah sendiri dulu seperti itu, buka toko gitu. Sampai ayah meninggal nggak pernah bersinggungan dengan bank. Nah ini iki sing gak iso aku. Gara-gara dadi pegawai negeri ya ora iso, Pak. Ya apa kabeh lewat bank. Napa meneh sakniki, Pak. Aturan pemerintah itu sudah diarahkan namanya cashless. Napa cashless niku? Gak oleh gawe duit cash. Nah niki, Pak. Soalnya nopo ben transaksi ini terlacak, tapi ya iso wae. Niki wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan ini adalah mudah bagi Allah. Untuk memasukkan seorang dalam neraka itu mudah bagi Allah. Kalau memang mereka itu melanggar aturannya Gusti Allah. Berikutnya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Barang siapa dia meninggalkan dosa-dosa besar yang telah dilarang oleh Allah atasnya, maka kami mengampuni, nukafir angkum sayyiatikum, maka kami Allah mengampuni atau menghapuskan angkum dari kalian sayyiatikum dosa-dosa kecil. Ini enak, Pak, Masya Allah. Pokoknya awalnya dewe menghindari 7. Mungkin ada sab'atul mubiqah, 7 dosa besar. Di dalam hadis yang lain tis'ul mubiqah, 9 dosa besar. Nanti kalau kita menghindari itu, Pak, ngempet terus menghindarkan diri dari dosa-dosa besar, maka bonusnya oleh Allah ini dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah. Memang betul-betul ada upaya, Pak, untuk menghindarkan diri dari dosa besar. Maka orang yang macam itu nanti dosa-dosa kecilnya akan dihapus oleh Allah. Nah ini gimana? Enek peluang berbuat dosa besar, tapi peluang itu dia tahan betul-betul, maka seperti itu Allah memberikan anugerah kepada kita, dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah.
Allah, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan Allah akan masukkan kita ke tempat yang mulia di sisi Allah. Niki artinya ngoten. Mari kita lihat tafsirnya. Niki yanha tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minina an ayyakula amwala ba'dhum ba'dhal bil batil. Ini Allah melarang kita orang-orang yang beriman untuk memakan harta teman-temannya, saudara-saudara sesama orang beriman, ba'dhum ba'dha bil batil, dengan cara batil. Orang kafir gimana? Orang iman dengan orang kafir sama. Kemarin disebutkan dalam hadis, Pak, kalau kita muamalah ini tidak dibedakan, mau orang iman mau orang kafir, ya sudah. Kalau kita hutang pada orang kafir, kita pun juga wajib membayar. Ojo melok sing ini jadi kabeh hartane wong kafir jarine apa? Wah, rusak niku. Rusak. Celaka meneh nek sing urung melok kono dianggap kafir. Jadi hartane wah ajur gitu niki. Mane rasa melok-melok ngoten niku nggih. Tapi kalau yakin atasnya pun paham, bendino ngaji soalnya seminggu ngaji wing telu itu paham. Ai bi anwa'il makasibil lati hiya ghairu syari'atin ka anwa'ir riba wal qimar. Jadi memakan harta dengan cara batil itu yakni dengan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Itu kalau tidak memakan harta secara batil, itu caranya ya pekerjaannya sesuai dengan syariat. Apabila dia melakukan pekerjaan di luar cara syariat, maka bisa dipastikan itu adalah cara yang batil. Cara batil itu adalah cara di luar syariat. Contohnya apa? Kariba, seperti riba. Niki. Wal qamar, dan napa niku tipu muslihatnya di dalam jual beli. Wa majruh majril dzalika min sa'iri sunufil haili wa in dhuhrat fi ghalibil hakim asyari hukm syar'i mimma ya'lamullahu anna mu'atiyati innama yuritul hilah 'ala riba. Dan niki Pak, Masya Allah, niki sing terjadi, dia ya mempertahankan supaya tidak makan harta yang batil itu dengan cara apa? Dia menahan diri untuk tetap berada di dalam cara syariat, dan meskipun di luar sana banyak orang yang dia itu mencari celah hukum, di mana yang namanya riba itu dianggap bukan riba. Kenapa? Karena dia memodifikasi transaksi. Ini Ibnu Katsir pun menyampaikan seperti itu, Pak. Nah ini Pak, ini sing adem panas Pak ini, Pak. Hari ini Masya Allah Pak, mereka menganggap bukan riba. Kayaknya saya ini. Bahkan sekarang bank konvensional pun fatwanya sudah tidak riba lagi. Padahal biyen dengan tinggali fatwa-fatwa tahun 50-an itu semua bank itu riba itu. Nyun sewu ngoten.
Tapi kalau sekarang ulama kontemporer enggak riba. Nggih. Sakniki pun dicari celah hukumnya. Pun niki ben dawa tapi pun kula bahas niki. Masya Allah niki ya Allah. Hatta qala Ibnu Jarir hadatsani Ibnu napa niki masna ila akhirih an Ibnu Abbas fi rajulin yashtari minar rajuli as-sawb fayaqulu in raditu akhadtuhu wa illa radatuhu wa radatu mahu dirhaman qala huwa alladzi qala Allah azza wa jalla wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Contohnya, dan ini ternyata Pak, memodifikasi akad itu sudah ada sejak zaman dulu. Ibnu Abbas meriwayatkan dari seorang laki-laki yang membeli baju kepada seseorang dan penjualnya pembelinya tadi mengatakan in radituhu akhadtuhu. Jadi ketika beli baju Pak, kalau aku ridho maka baju ini saya ambil. Wa illa rodat tuhu. Kalau saya nggak suka, nanti baju ini akan saya kembalikan ke kamu. Wa rodatu mahu dirhaman, dan aku akan berikan kepadamu kompensasi pengembalian itu 1 dirham. Maka melihat transaksi semacam ini, Ibnu Abbas mengatakan inilah yang dimaksud firman, salah satu yang dimaksud dari firman Allah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Maka ini sesungguhnya termasuk kebatilan. Lho Pak, ini kan ayano tak balik no, akate tak batal no, iki kompensasi pembatalan. Yang beli ngomong ini tak kasih kompensasi, maaf, dari pihak pembeli saja iku batil, apa meneh nak sing ngomong ngono penjuale. Ya napa Pak niki ngeluh to, ya ngeluh wancen. Mulane hati-hati nak dodolan nggih, nek wong jenengan nak dodolan kok gak cocok dibalekno Pak. Jenengan aja sampai narik sepeser pun. Ya sudah, kalau dikembalikan ya saya terima. Ngoten Pak. Waduh. Memecahkan berarti membeli. Niku Pak, zaman dulu modifikasi akadnya seperti itu. Itu bukan modifikasi Pak, ya, kompensasi dan sebagainya. Masya Allah. Pun iki kula maca mawon nggih, maca mawon. Niki An Abdullah fil ayat qol innaha muhkamatun ma nusikhat wala nusikha ila yaumil qiyamah. Ayat ini adalah ayatun muhkam, ngendikane Abdullah dari Al-Qamah, dari Abdullah, bahwa ayat ini ayat muhkam, artinya ayat ini tidak diupdate oleh ayat yang lain, maka ayat ini memiliki kekuatan hukum sampai hari kiamat. Demikian juga qala Ali bin Abu Thalhah an Ibnu Abbas lama anzalallahu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil qala al muslimun innallaha qad nahana an na'kulu amwalana bainana bil batil. Maka ketika ayat ini turun, Ibnu Abbas mengatakan
orang-orang beriman mengatakan sesungguhnya Allah telah melarang kami untuk saling memakan harta di antara kami dengan cara yang batil. Masya Allah. Wa ta'amu wa afdalu min amwalina. Seutama-utama harta dari kita adalah makanan kita. Fala yakhillu li ahadun minna ayyakula inda ahadin. Jadi seutama-utama harta itu adalah makanan yang kita makan. Maka tidak halal bagi siapapun yang mengambil hak orang lain. Ini hati-hati. Walaupun itu adalah perkara sepele, perkara makan. Niki Pak. Makanya tenggene hadis niku Pak, kul mayali. Makanlah dari yang terdekat dari kamu. Hak kamu ketika makan di satu hidangan itu sebenarnya apa yang ada dihidangkan di depan kamu. Niku hak kamu. Kecuali kalau tuan rumah sudah mempersilakan, silakan ambil semua. Tetapi karena ini kan orang pas di hadapan semua, maka sebetulnya yang kita paling berhak adalah apa yang ada di depan kita. Lah nek didekek posisi ini didekek ning tengah, berarti itu untuk semuanya. Makanya jenengan nggih nek nika gawe buceng apa mangan bareng niku ning kono ana ima ayam, pupu bareng niki dekek tengah, aja peh ning ngarepe kono ya wis. Wong liya mung oleh tempe, oleh rempeyek, ngono mangan buku. Wah gawat ngeten iki. Ngeten iki nek sing berange nak jenengan dekek tengah supaya semua menjadi berhak. Pun zaman alitan kula alhamdulillah nggih wong tuwa ngajari wong bapak ibu kula ya anake waktu kula sik cilik anake mung loro. Nggih, begitu kula umur 9 tahun adik kula nembe lair. Pas kula sik alit iki wonten goreng ndok siji disigar dadi papat. Didum wong ngoten. Saniki ndok siji warek siji saniki. Ate ngoten niku nggih petik-petik dhewe ngoten lho. Nginggo petik ndoke diceko dianu ngoten. Insyaallah wong biyen gemi. Saniki ahli ngentekno dhuwit. Wa qaulu ta'ala illa antakuna tijaratan antara minkum niki Pak. Waduh, tapi mboten napa-napa lah. Mungkin minggu ngarep dilanjut. Niki yang penting lagi. Quri'a tijaratun birraf'i wa bin nasbi. Jadi niki tijaratan niki illa antakuna tijaratan boleh dibaca tijaratan, boleh dibaca tijaratun antarodin. Nah, tijaratan niki diwaca nasab, tijaratun diwaca rafa. Wa huwa istisna munqati. Ini adalah termasuk istisna munqati. Napa istisna munqati? Niku tata bahasa Arab nggih. Niki la itu artinya tidak kecuali illa ya. Niki mirip niki jenenge istisna munqati. Pengecualian yang terputus, memutus semuanya. Contohnya apa? La ilaha illallah. Niku istisna munqati. Artinya apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhannya diputus karena ada kecuali Allah. Artinya apa? Hanya satu-satunya ya namung Gusti Allah.
Niki la ilaha illallah. Niki oleh illallahu oleh illallah. Niki nak tenggene bahasa Arab ngoten. Lah nek diwaca la ilaha illallahu, maka kalau seperti itu niki mutlak, nggih, sifatnya mutlak. Napa mutlak, Pak? Nggih niki, Pak. Illa antakuna tijaratun antara minkum. Artinya nopo niki ka'annahu yaqulu la tata'aqal asbab mahrumat fi iktisabil amwal walakin mutajirul masyru'ati allati takunu antaradun minal ba'i'i wal mushtari faf'aluha wa tasabbabu biha fi tahsilil amwal. Bun, niki ngeten. Ketika dibaca rafa, maka nikilah termasuk yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Niki nak dodolan, Pak, wajib adanya akad saling ridho meridhoi. Harus disampaikan akad itu. Niku dalile nggih niki ayat niki. Jadi nak tumbas nopo-nopo niku, Pak. Niku nak Imam Syafi'i wajib, Pak. Begitu tuku sak cangkir. Kula tumbas nggih. Oh nggih. Nggih, alhamdulillah kula sate. Kula sate, saya beli ya. Oke, saya jual. Akad ini menurut Imam Syafi'i ini hukumnya wajib. Saat niki wong dodolan mboten enten niki, Pak. Teko ya langsung duwite duweane niku. Nah niki nek menurut Imam Syafi'i niku dodolan ngeten niki mboten sah. Niku mboten. Niki Asy-Syafi'i niki wa min hadhil ayatil karimah ihtaja Asy-Syafi'i ala annahu la yasihu al-bai' illa bil qabul. Niki menurut ayat ini maka Imam Syafi'i menjadikan hujah alasan bahwa tidak sah jual beli itu kecuali dengan qabul, dengan ijab qabul. Li annahu yadullu ala taradin nason bi khilafil mu'aqah. Ini karena apa? Antarodin, ada kata-kata antarodin itu adalah saling ridho. Maka ini yang menjadi dalil. Walaupun ada imam-imam yang lain tidak. Kalau imam yang lain membolehkan walaupun tanpa akad, yang penting aktualnya ini dia rela menerima, yang satunya juga rela menyerahkan. Yang satunya rela menyerahkan, satunya rela menerima. Satunya rela menyerahkan duit, satunya rela menyerahkan barang. Satunya rela menerima duit, satunya rela menerima barang. Ini gimana? Masya Allah. Ngeten iki lho, enten dalile kabeh. Adek dalile niki nas langsung di dalam Quran. Jadi kita dulu ba'dul mahal qot'an, ini satu kepastian. Masya Allah. Kecuali nanti ya, kecuali ada namanya bai'ul mu'attah. Ya, bai'ul mu'attah. Nanti ada bai'ul mu'attah itu transaksi transaksi bersyarat. Transaksi bersyarat. Nah, niki tidak langsung diterima. Walaupun sudah transaksi bersyarat, Pak. Bersyarat itu apa? Walaupun sudah saya serahkan, saya terima. Begitu pulang, nanti kok ternyata ini spesifikasinya tidak sesuai. Nah, niki dibalik mana?
Artinya apa? Begitu sudah ditransaksi ini bukan langsung 100% dia memiliki harta itu, tidak. 100% dia menyerahkan, tidak. Ini pun juga masih berjangka selama tidak ada klaim, tidak ada komplain terhadap barang niki. Nah niki, kecuali ada hal yang semacam ini, nanti dikembalikan boleh. Artinya ketika sudah ijab qabul, walaupun sudah ijab qabul, itu bukan berarti sudah tidak bisa dikembalikan lagi, masih bisa dikembalikan lagi. Ini transaksi bersyarat. Ini ngoten. Pun makanya hati-hati nanti ketika bisnis. Insyaallah hari Ahad depan izin ya. Oke, kita bahas fikih muamalah. Piye muamalah sing bener iki kula sampene mawon. Apa jarene kitabe ngono nggih. Nah, perkara pelaksanaane sik ora iso nggih. Istighfar mawon, mohon ampun sama Allah, wonten mawon. Kula eling masyaallah. Memang luar biasa susahnya. Saya ingat bapak dulu ketika berjuang untuk tidak pakai duit bank itu, masya Allah. Main ben wulan itu pegawai bank itu moro niku. Nawani wis dikon utang. Nggih, dikon utang. Pak Mingan lah yo ngono ditawani itu. Padahal yo nyun sewu usaha kecil begitu. Itu ditawani. Sing pegawai kaya kula nggih mboten ditawani mon dituwil pone apa? Kredit card. Asuransi. Ya, bunganya Pak ini Masya Allah ini Pak, wah. Saya bilang saya sudah kok asuransi, saya asuransikan ya ngono. Loh, apa Gusti Allah aku ngono. Karwane aku ngono. Karwane. Nggih, ngoten niku. Masya Allah. Dan nggih mboten enten transaksi ini. Niku nak menurut Imam Syafi'i nggih. Makanya ijab qabul ya, ijab qabulnya enggak ada. Tatit mari ngono dibayar. Tapi nak menurut imam yang lain kita ridho dan ridho tidak. Kenapa? Karena itu juga barangnya pun sudah standar ya, sesuai dengan. Justru sing rada abu-abu niku nak dodolan online. Ya, dodolan online. Dan seringkali sing dikirim itu enggak sesuai. Gambarnya apik po. Begitu teko jeleket. Makanya nak tuku online tuku sing standar mawon. Tuku sing standar. Artinya speknya jelas. Itu kalau beli online. Baju misalkan mereknya apa, jelas. Dan situ dideskripsikan bahwa merek ini asli, merek ini palsu, KW berapa. Kalau disebutkan begitu, saya terkesan ketika di Jepang di sana online itu Pak, jelas sekali. Jadi kalau barang second dijual itu di Jepang itu jelas. Jadi saya beli di sana itu iPad ya, iPad pada waktu itu jelas. Ada goresan di sebelah kiri, ya sebelah kiri, panjangnya sekian mili goresannya. Itu disebutkan Pak. Berat neng pundi ini disebutkan kabeh. Ini sudah dipakai sekian lama dan dijelaskan detail sekali. Aku ya heran loh. Neng kene kok gak ngono ya ngono. Iya, ini maaf ini bisnis secara Islam kan begitu kan. Cacatnya disebutkan secara detail. Dan neng kene sepedisi nggih, sepedisi iki anu ngoten Pak.
Nggih pun mboten nawon benjing insyaallah kita akan sampaikan fikih muamalah secara standar yang ada di kitab. Monggo kita berusaha menuju ke arah itu bareng-bareng. Mboten nawon nggih. Yang terlalu ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.